Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala di KAID 5. Bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Timamora. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus Roh Kudus, tolonglah kami dalam Sapaan Gembala saat ini, sehingga kami boleh merasakan akan kehadiran Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 2 ayat 30 sampai 32. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, konsep tentang Mesias awalnya bicara tentang orang yang dipilih dan diurapi. Mereka adalah orang-orang yang memang punya kualitas yang luar biasa, yang kemudian diurapi untuk memimpin bangsa Israel menuju perubahan yang menjadi lebih baik dalam karya keselamatan. Mereka adalah raja-raja atau imam-imam besar yang kemudian akhirnya berkembang konsep Mesias menjadi raja yang akan menyelamatkan di kemudian hari. Semakin hari, konsep Mesias semakin berkembang menjadi konsep yang identik dengan kehadiran Sang Juru Selamat, Raja yang akan menyelamatkan dan memulihkan bangsa Israel. Di mana pada waktu itu, bangsa Israel dalam masa-masa keterpurukan, yaitu di dalam penjajahan bangsa Romawi yang sedang sangat jaya-jayanya. Ya, memang bangsa Israel atau orang-orang Yahudi ini masih punya otoritas di dalam wewenang keagamaan mereka. Tetapi mereka tidak bisa bebas untuk memerintah, bahkan mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam kehidupan bangsa dan juga masyarakat. Belum lagi diharapkan akan ada pemulihan di mana bangsa Israel menjadi bangsa yang paling besar, paling kudus, dan paling hebat di atas bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu, akhirnya konsep tentang Mesias berubah menjadi konsep di mana yang diharapkan adalah Sang Raja yang maha kuasa, maha hebat, yang akan memulihkan dengan sangat luar biasa bangsa Israel. Mesias menjadi Mesias yang penuh dengan kemuliaan yang agung di mata Allah dan juga di mata dunia. Konsep mesianik di mata bangsa Israel yang menekankan kepada kemuliaan yang hebat di mata dunia dan juga khusus untuk pemulihan bagi bangsa Israel saja menjadi bangsa yang besar dan paling besar di antara para bangsa-bangsa yang lain, ini semakin menjauhkan akan konsep Mesias yang sesungguhnya. Konsep Mesias sesungguhnya di mana pemulihan terjadi bagi dunia, di mana karya keselamatan Allah juga terjadi bagi kehidupan dunia, bukan hanya untuk satu bangsa saja. Konsep Mesias di mata Yesus Kristus adalah konsep Mesias yang penuh dengan kesederhanaan. Konsep Mesias di mana dalamnya ada pengorbanan. Konsep Mesias di mana ada karya keselamatan yang menekankan kepada kebenaran ilahi. Seperti juga kisah tentang pertemuan Simeon di dalam pertemuan dengan Maria dan Yusuf dan bayi Yesus. Ketika Simeon bertemu di bait Allah, Simeon bertemu bukan hanya dalam rupa bayi Yesus, tetapi dia melihat bahwa yang datang adalah Sang Penyelamat yang akan memulihkan bangsa Israel, tetapi juga memulihkan dunia. Sang Penyelamat yang akan juga mengadili dengan adil dan benar. Mereka yang benar akan diangkat dan dipulihkan, tetapi mereka yang tidak benar akan dijatuhkan. Di dalam pertemuan Simeon,
Hana dan juga Yesus dan Maria, kita diingatkan hal yang sangat penting, yaitu kembali melihat dan menghayati juga merayakan akan Sang Mesias. Mesias yang akan menyelamatkan kehidupan. Mesias yang sudah datang pada masa yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sang Mesias yang menyelamatkan dunia, bukan pada satu bangsa atau satu agama saja. Karena itu, kita tidak bisa mengambil versinya Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Penyelamat dunia menjadi Sang Penyelamat agama Kristen saja. Kita memang murid-murid Yesus. Kita adalah anaknya. Kita biji matanya, di mana kita punya kesempatan yang lebih besar karena kita sudah beriman kepada Allah Bapa Kristus dan Roh Kudus. Tapi ingat bahwa kita juga punya porsi yang sangat besar untuk menghadirkan karya kasih Allah agar di dalam dunia ini bukan hanya kita agama Kristen saja yang bisa merasakan keselamatan dan merayakannya, tetapi juga semua makhluk hidup dan seluruh kehidupan di dunia ini. Selamat memasuki masa penantian dan selamat merayakan akan kehadiran Sang Mesias yang hari ini dan yang akan datang hanya di dalam Allah Bapa, Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, kami juga memiliki janji, ya dan amin, bahwa karya keselamatan hanya ada dalam Sang Mesias. Mesias yang sederhana, yang sangat mudah bisa kami temui walaupun sebagai Tuhan mengosongkan dirinya. Mesias yang hadir bagi penyelamatan dunia. Mesias yang percaya kepada kami untuk ikut serta menghadirkan karya keselamatan. Tuhan, di masa-masa menjelang perayaan Natal dan merayakan akan kehadiran Sang Mesias sebagai Immanuel, biarlah kami urapi lebih lagi. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengingat mereka yang sedang berjuang di dalam rasa sakit dan juga karena usia indah. Kami berdoa untuk Ibu Sylvia Intan, Oma Budi, Oma Theo, Oma Heni Cahya, Oma Sumiati, Oma Sumihar, Ibu Yeti. Kami berdoa untuk Opa Effendi, kami berdoa untuk Bapak Sutanto Harto, kami berdoa untuk Ibu Titiniati, dan khususnya saat ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Mahargono. Tuhan berkati Ibu Nani, juga Mas Angga, dan saudara-saudara yang lain. Setelah Tuhan panggil Bapak Mahargono, Tuhan urapi dengan kekuatan, hikmat, dan kasih sayang Tuhan. Khususnya untuk hari-hari, biarlah Tuhan juga tetap terus berikan kekuatan. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk kehidupan gerejamu, khususnya GKI 5, agar boleh Tuhan baharui menjadi rumah cinta Tuhan. Tuhan, kami mengingat mereka yang sedang berulang tahun. Kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan melingkupi saudara-saudari kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Foni, Deborah Rianti, Ibu Suheni. Kami berdoa untuk saudara Adeline, Victoria Suryanto, Ibu Yap Enio. Kami berdoa untuk Ibu Maureen Budianto, Bapak Sukidi Martono, Bapak Rudi Sukisto, Ibu Deborah Intanova, Saudara Raymond Pang, Ibu Chia Heng Huan, Bapak Johan Hendra Raja Guguk, Ibu Mardiani Wage, Bapak Dik Rumeri. Tuhan beri kekuatan, penyertaan, dan kasih sayang Tuhan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan dunia. Kau berkati juga untuk saudara-saudara kami yang berperang, khususnya juga Palestina dan juga Israel. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami di tanah Papua dengan penyertaan dan hikmat kasih Tuhan. Tuhan sertai yang terbaik Tuhan. Berkati sekalipun di masa-masa perang ini, biarlah sahabat kami, keluarga kami, saudara kami di Papua tetap hidup dengan baik, damai sejahtera, dan jangan biarkan mereka juga semakin hari semakin merasakan penderitaan dan kehancuran.
Tuhan, kami sangat rindu kantong Kristen yang terbaik dan juga terbesar di tanah Indonesia ini tetap terjaga menjadi rumah Injil Tuhan tersemai. Tuhan, Allah yang luar biasa, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.